Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pagi ini, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau adik-adik semuanya duduk yang rapi, karena kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tilihlah jemaat-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah untuk minggu pagi ini diambil dari titah keempat dan artinya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku dosa-dosa kita. Sebelum kita mengaku dosa-dosa kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Tubuh, roh, dan jiwaku.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita sama-sama mengucapkannya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini pada buku 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk adik kita semua. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu pada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku iman kita. Sebelum kita mengaku iman kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang baka. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang baka. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik mau mendengarkan cerita Alkitab? Mau. Kakak-kakak mau? Mau. Mau?
Oke, baiklah. Nah, adik-adik, semuanya duduk yang rapi ya. Tidak ada yang jalan dan lari-lari. Semuanya duduk yang rapi dan tertib. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu, yaitu kakak Delima, kita bernyanyi dari lagu berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik tetap semangat ya, karena kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Ayo, kakak harapkan adik-adik mempersiapkan hati, pikiran, Alkitab, catatan, pena, bahkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam ibadah sekolah minggu ini. Kenapa ya? Supaya adik-adik lebih fokus, bisa mendapatkan apa yang menjadi pesan daripada cerita ini. Dan nanti tentunya adik-adik bisa melakukan aktivitas yang akan diberikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah adik-adik, untuk memulai cerita ini kita awali dengan doa. Ayo adik-adik di rumah, lipat tangan semua. Lipat tangan, duduk yang manis. Tutup mata. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menemani kehidupan kami. Bahkan di pagi yang indah dan sejuk ini, Tuhan masih mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dalam ibadah sekolah minggu ini. Berikan kami hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa anak-anak-Mu ini. Amin. Adik-adik masih tetap berada di tempatnya masing-masing kan? Ya. Kita akan mulai cerita kita yang tertulis dalam kitab Injil Matius 28
dimulai dari ayatnya yang ke-16 sampai 20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, coba kita lihat tulisan yang bercetak tebal pada Alkitab kita dengan judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Ya, sama-sama kita mengucapkannya. Perintah untuk memberitakan Injil. Nah, tema kita pada minggu ini yaitu pesan amanat agung Tuhan Yesus. Coba sebutkan apa? Pesan amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Adik-adik, amanat agung Tuhan Yesus ini terjadi ketika sebelum Yesus naik ke sorga. Iya, benar. Beberapa minggu lalu kita telah memperingati hari wafatnya Yesus Kristus. 3 hari setelah itu kita telah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekarang setelah ke-40 hari kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, adik-adik, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka naik ke sebuah bukit yang ditunjukkan Tuhan Yesus, ke Bukit Galilea. Pinter. Nah, di sana mereka akan melihat kemuliaan Yesus, bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Tetapi sebelumnya, Yesus memberikan amanat. Apa itu amanat, adik-adik? Ada yang tahu? Amanat itu adalah sebuah pesan yang harus, wajib dilakukan. Kalau namanya harus, wajib, nggak ada tawar-menawar. Harus dilakukan. Nah, agung itu mulia loh. Amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Tapi sebelumnya, murid-muridnya itu berkumpul 11. Satu orang kan tidak ada lagi, Yudas Iskariot, karena telah bunuh diri, mengambil jalan pintas. Dengan bunuh diri, penyesalan terjadi karena dia telah mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, ternyata dari ke-11 murid-muridnya itu terdapat murid Tuhan Yesus yang ragu. Kenapa? Ragu. Kalau ragu itu antara percaya dan tidak percaya. Adik-adik pernah merasakan hal demikian enggak? Tentu pernah. Ada keraguan-raguan, ketidakpastian. Nah, itu kan dalam hati. Dalam hati itu keraguan-raguan terjadi. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui hal itu. Kenapa ya Kak Tuhan Yesus tahu? Karena Yesus itu berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas surga dan bumi. Jadi segala sesuatu yang terjadi di ujung bumi sana sekalipun yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tetapi Tuhan Yesus bisa tahu. Surga yang tidak kita kenal karena tidak pernah kita lihat, Tuhan Yesus tahu. Itulah kemahakuasaan Tuhan Yesus. Jadi, misalnya
apabila adik-adik melakukan sesuatu di rumah yang tidak ada orang ketahui, yang menurut adik-adik, oh nggak apa-apa, aku melakukan ini, kan gak ada yang lihat. Mama, papa, opung, tante, bou, kakak, adik, gak ada yang nengok. Tetapi ingat, ada Tuhan Yesus yang tahu dan maha melihat segalanya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di bumi ini di dalam sepengetahuan Tuhan Yesus, karena Yesus itu adalah Allah yang seutuhnya. Nah, demikianlah hal itu terjadi kepada murid-murid. Mungkin mereka ragu, bagaimana mungkin nanti kita akan bisa tanpa Tuhan Yesus? Bagaimana mungkin? Barangkali ada perasaan sedih karena mereka akan berpisah dengan Tuhan Yesus yang selama ini selalu ada bersama mereka kemana mereka pergi. Nah, inilah yang akan kita dengarkan dari Tuhan Yesus sendiri. Ada amanat, ada pesan yang diberikan kepada murid-muridnya untuk dilakukan. Di samping pesan atau amanat itu, ada jaminan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atas mereka telah melakukan pesan atau amanat itu. Mari kita lihat. Amanat Tuhan Yesus itu bisa kita lihat mulai dari ayat 19. Sebelumnya ayat 18, hai kamu murid-muridku, tidak usah kamu ragu-ragu ketika kamu hendak melakukan perintah ini, ketika kamu hendak melaksanakan amanat ini. Jangan ragu-ragu. Murid-muridnya mungkin bertanya-tanya, apa ya kira-kira pesan Tuhan Yesus kepada kita ya? Apa ya kira-kira amanatnya kepada kita ya? Dengarkan. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, karena itu pergilah. Murid-murid disuruh pergi. Kemana? Ke seluruh bumi. Pergi ke seluruh penjuru bumi. Perintahkan pergi. Ya, kita harus pergi. Pergi ke sana mau ngapain? Mau melaksanakan tugasnya. Apakah tugasnya itu? Yang pertama, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi, tugas murid-murid yang pertama adalah mereka harus menjadikan semua bangsa pengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Membaptis. Setelah murid-murid pergi dan menjadikan bangsa-bangsa atau orang-orang yang belum percaya ke Tuhan Yesus menjadi percaya, harus membaptis mereka. Karena itulah syarat menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi pewaris kerajaan surga. Pinter. Mereka harus membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketika orang-orang yang belum percaya tadi diajari menjadi percaya, dibaptis, dan mereka diajari apa yang telah Tuhan Yesus lakukan selama di bumi ini. Ya. Jadi tugas murid-murid itu adalah pergi. Pergi kemana? Pergi ke seluruh penjuru dunia. Ngapain? Untuk menjadikan semua bangsa pengikut Tuhan Yesus. Setelah itu mereka harus membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal. Dan mengajari mereka tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Murid-muridnya tentu telah tahu perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus selama Yesus bersama mereka di dunia ini. Selama murid-murid Tuhan Yesus menemani Yesus dalam pelayanannya. Yang terutama adalah kasih. K-A-S-I-H. Itulah perbuatan yang sangat mulia dari perbuatan Tuhan Yesus.
diajarkan itu kepada seluruh bangsa tadi yang telah dijadikan murid dan dibaptis itu. Karena Yesus mengkehendaki seluruh bumi ini berisikan dengan orang-orang yang penuh kasih, damai, tentram. Karena dari awal penciptaan juga Allah menciptakan dunia ini dengan penuh keharmonisan, tiada celah dan dosa. Nah, itu yang Allah inginkan kembali. Makanya Allah datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan kembali seluruh ciptaannya, terutama manusia yang akan melanjutkan visi misi Yesus ke dunia ini. Itulah tugas murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ternyata ketika murid-murid Tuhan Yesus melakukan itu, mereka ada jaminannya. Jaminannya apakah? Di ayat 20 kita lihat, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, murid-murid Tuhan Yesus ketika melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus itu tidak usah ragu, tak usah takut dan gentar. Sebab mereka akan senantiasa. Kalau namanya senantiasa, tidak ada bolongnya. Tetapi terus selamanya sampai akhir zaman. Tidak ada stop dan titiknya. Sampai kapanpun mereka melakukan tugas penginjilan itu, mereka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bahagia kan? Ayo adik-adik, siapa mau mendapatkan berkat yang ayat 20 ini? Nah, tentu kita semua. Bagaimana caranya? Nah, adik-adik, ternyata amanat agung Tuhan Yesus yang tertulis dalam nas kita ini bukanlah hanya ditujukan kepada ke-11 murid Tuhan Yesus, tetapi kepada kita semua, kepada adik-adik di rumah, kepada kakak sekolah minggu, kepada orang tua, dan kepada semua yang namanya pengikut Tuhan Yesus harus melakukannya. Bagaimana caranya Kak aku bersaksi? Aku kan masih kecil, aku kan masih anak-anak. Mana bisa mungkin? Ya, bisa. Kesaksian yang adik-adik kakak boleh lakukan adalah melakukan perbuatan baik dengan cara belajar yang lebih giat, berprestasi, menyayangi adik, hormat kepada orang tua, sayang kepada saudara. Itu sudah termasuk bersaksi adik-adik. Lewat apa? Lewat sikap kita. Bersikap ramah kepada orang, tidak sombong, pemurah. Itu sudah bersaksi lewat sikap. Menolong teman kita di sekolah sekalipun berbeda agama. Ketika teman kita penanya macet, ternyata kita punya 2, kita boleh pinjamkan 1 kepada kawan kita yang berbeda agama. Itu sudah bersaksi juga adik-adik. Adik-adik bisa melakukannya kan? Tentu bisa, karena kakak percaya adik-adik sekolah minggu HKBP Jambi 1 luar biasa di dalam memuliakan Tuhan Yesus. Kakak percaya, kita percaya, jangan takut, karena janji Tuhan itu ada juga dalam diri kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Nah adik-adik, kakak mau ulangi lagi. Ayo, apa tadi amanat agung Tuhan Yesus? Amanatnya adalah menyuruh murid-muridnya pergi untuk menjadikan semua bangsa murid, membaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajari untuk melakukan segala sesuatu apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi ketika adik-adik duduk rapi mengikuti ibadah sekolah minggu, itu sudah melakukan perbuatan baik. Yesus senang. Yesus senang kepada adik-adik, kepada anak-anak yang mau taat disiplin untuk mengikuti ibadah, yang mau taat disiplin untuk belajar yang baik di sekolah, yang mau taat disiplin juga mematuhi peraturan, membantu orang tua di rumah. Tuhan Yesus senang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu baik sekali. Sekalipun kita lemah, sekalipun kita tidak kuat,
kuat, tapi kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Janjinya loh di ayat 20. Itu janji Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, bukan mengada-ngada, tetapi nyata sudah kita rasakan kan? Adik-adik sekarang sampai besar kelas berapa? Kelas 2, kelas 3, bahkan SMP, itu karena pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan Yesus yang memberkati keluarga kita, memberkati orang tua dalam mencari nafkah, sehingga orang tua bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, memberi anak-anaknya makan, menyekolahkan anak-anaknya, memberi pakaian anak-anaknya, membeli handphone anak-anaknya. Itu pertolongan Tuhan. Oke adik-adik, jadi jangan takut. Apalagi sekarang pada masa pandemi corona yang hampir 2 tahun kita ibadah di rumah. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat, tapi tetap semangat. Karena kita percaya di balik semua pandemi ini ada hikmat Tuhan. Kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kita lebih bisa mensyukuri bahwa sampai kini, sampai sekarang, saya dan keluarga sehat-sehat dalam pimpinan Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Bisa lakukan? Bisa. Jadi lakukanlah pesan amanat agung Tuhan Yesus itu lewat kesaksian perilaku hidup adik-adik. Ingat, Tuhan Yesus akan menyertai kita dimanapun kita berada, karena Tuhan Yesus itu berkuasa di sorga dan di bumi. Apa yang tidak kita ketahui, tetapi Tuhan Yesus terlebih dahulu mengetahuinya. Amin. Ya. Nah, setelah itu perlahan-lahan Yesus akan naik terangkat ke surga. Oke, ceritanya akan kita lanjutkan minggu depan. Untuk minggu depan kita masih dalam cerita hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita ini, kita tonton dulu ya video berikut ini. Oke. Ke awan-awan. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku.
Aku akan selalu menyertai kalian. Sebelum naik ke surga, Yesus memberitahu murid-muridnya tentang Roh Kudus yang dijanjikan. Benar atau salah? Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Apakah Yesus berkata bahwa Ia akan selalu menyertai kita? Muncullah dua orang berpakaian putih. Yesus telah kembali ke surga, kata mereka. Ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Setelah selesai mengajar murid-muridnya, kemanakah Yesus pergi? Suatu hari, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu Ia pergi. Benar atau salah? Adik-adik telah selesai mendengarkan cerita Alkitab dan telah selesai menonton video yang durasi pendek. Nah adik-adik, jangan lupa ya, kita kerjakan aktivitas kita ya adik-adik. Kita kerjakan sesuai dengan perintah kakak-kakak sekolah minggu. Kemudian kita kirimkan sesuai dengan perintahnya juga kepada kakak sekolah minggu kita. Oke? Ya, kita akhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah menemani kami selama kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akan berakhirnya ibadah ini. Semua dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami anak-anak yang masih kecil muda belia. Tuhan, tolong ajari kami anak-anak-Mu untuk bersaksi dalam kehidupan kami, melakukan yang baik yang Tuhan kehendaki, sehingga kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Janji-Mu akan senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Izinkan kami anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang membawa berkat kepada sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa anak-anak-Mu ini. Amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 729. Lahu Mahamu. Kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian.